Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, siang ini muhasabah kita adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kalian umat Islam, kata Allah, adalah umat yang hebat, khair. Kalau diterjemah diartikan terbaik, karena kata khair itu mengandung arti benar, baik, indah. Makanya saya artikan hebat. Ya, jadi arti yang dikandung oleh kata khair dalam firman Allah itu adalah benar, baik, indah. Benar lawannya salah, ilmunya logika. Jadi kalian itu umat yang seluruh tindak laku kalian adalah logis. Kenapa? Karena isi Al-Quran itu logis. Dari sisi apa saja. Mau bicara teologi jadi, mau bicara apa lagi, ibadah jadi logis. Dari segi apa lagi, akhlak, apalagi dari segi ekonomi logis, dari segi apa lagi, politik logis, semuanya. Kemudian baik, jadi ilmunya etika. Jadi tadi logika, kalau baik buruk tentu etika. Nah, etika yang disajikan oleh Al-Quran itu tak tertandingi. Kemudian dari segi indah, jelek, estetika. Oh, sungguh indah. Jadi kalian itu umat yang khair, kata Allah. Hebat. Ya, dari segi logikanya, dari segi etikanya, estetikanya. Kemudian kalian selalu di mana saja berada melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yang dasarnya iman. Nah, itu. Karena ada nanti amar ma'ruf dilakukan oleh manusia di muka bumi, dasarnya bukan iman. Itu bisa rancu nanti, bisa rusak. Ya. Tapi yang umat Islam enggak. Dia melakukan amar ma'ruf itu dasarnya iman. Itulah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kapan kita menjadi umat yang terbaik? Maka Nabi menjelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Allah baru mengatakan kalian hebat, atau baru kalian menjadi umat yang hebat, masyarakat hebat, kalau kalian paham agama kalian. Yufaqihuhu fiddin. Itu kata Nabi. Hadis kata muhaddisin sahih. Yang berhak menjelaskan Quran kan Nabi. Maka Nabi bilang, baru umat Islam itu disebut umat yang hebat kalau ngerti ajaran Islam. Siapa contoh khairu ummah itu? Ya Muhammad dengan sahabatnya. Apa ngerti agamanya? Ngerti kali. Apa landasan agama kalian? Agama kita Islam, landasannya Quran dan Sunnah. Jadi kalau begitu, baru kalian menjadi umat yang hebat kalau kalian paham Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu sederhana sekali. Jadi untuk menilai kenapa kami tidak hebat hari ini, oh tengok saja bagaimana pemahaman kalian yang berKTP Islam tentang Al-Quran. Udah ada yang meneliti di Indonesia, kami mayoritas di Indonesia ini KTP kami Islam. Ada penelitian, apa hasilnya? 65% umat Islam di Indonesia tidak pandai baca Quran. Oh, pantas. Pantas kalian tidak hebat. Nah, baca Quran saja 65% kalian tidak pandai. Belum lagi paham, belum lagi mencontohkan kayak Muhammad, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Muhammad itu Al-Quran. Dari segi politik, dari segi ekonomi, dari sosial, budaya, semua Al-Quran. Oh begitu rupanya, pantas di Indonesia kami begini. Karena 65% aja tidak pandai baca Quran. Oh kami tidak percaya. Kumpulkan keluarga kalian masing-masing. Bawa qari. Yang ahli tahsin, yang pandai tajwid. Tes dia. Tidak usah seluruh Al-Quran, Fatihah saja. Dari basmalah sampai waladhdallin itu. Kalau
berhasil keluarga kalian separuh nanti, betul, hebat keluarga kalian tuh. Atau kawan sama-sama minum ngopi, yuk sekali ini kita datangkan Korea, kita dengarkan Fatihah kita, benar enggak? Itu yang dibaca itu tiap hari. Ya sudah, terjawab. Jadi kenapa kita hari ini tidak menjadi khairul ummah? Karena baca Quran saja 65% tidak pandai. Padahal urutan untuk menjadi hebat itu pertama qiraah dulu, baca Quran dulu. Walaupun terbata-bata tidak apalah dulu. Iqra. Tapi jangan berhenti, tilawah. Maksudnya harus fasih. Makanya tidak ada musabaqah qiraatil Quran, tapi musabaqah tilawatil. Kenapa? Seluruh peserta diharapkan sudah fasih. Cuma nanti ada silap tidak sedikit. Ah, itulah. Kami sudah fasih baca Quran. Kami sudah belajar. Guru tahsin kami bagus. Sudah itu? Udah hafal belum? Tahfiz, hafal. Karena nanti ada ibadah tertentu kamu harus hafal ayat. Jangan nengok Quran terus. Oh sudah, kami 30 juz sudah hafal. Bagus. Paham dah? Tafhim. Nah ini berikut nih. Penting tafhim. Lebih penting daripada kau hafal 30 juz. Tapi paham. Biarlah kau tak hafal 30 juz tapi paham isi Quran. Kenapa? Kalau kau hafal 30 juz, fasih membacanya. Ketika kau mengangkat suara membaca basmalah, orang terdiam semua. Kagum mendengar suaramu. Tapi tidak paham kau Quran. Kau kayak orang pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika salat subuh ditusuk oleh seseorang, yang menusuknya itu hafal Quran 30 juz. Fasih baca Quran, tapi tidak paham isi Al-Quran. Dikatakannya Ali bin Abi Thalib kafir. Bayangkan. Dikatakannya Abu Musa al-Ash'ari kafir. Sahabat Nabi yang suaranya sangat memukau Nabi, sangat menyenangkan Nabi. Kafir. Dikatakannya Muawiyah yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, kafir. Itu apa? Hafal Quran 30 juz, fasih membaca, tapi tidak paham isi Al-Quran. Oh, kami dah paham. Alhamdulillah. Jangan berhenti. Cari yang tersurat dari Al-Quran. Tadabbur namanya. Usahakan. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kalau kau sudah paham Al-Quran, betul-betul paham, ya, nampak pada tingkah lakumu, takhalluk bil Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, maka kalian menjadi khairul ummah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Saudaraku seiman rahimakumullah, Nabi sudah mencontohkan dia khairul ummah. Sudah berdiri olehnya Madinah. Madinah artinya kota. Seakan dengan kata tamadun, budaya. Madinah artinya kota. Masyarakatnya disebut masyarakat madani. Itu yang didambakan manusia hari ini. Jadi kalau begitu, Nabi sudah tancapkan, ini contoh masyarakat modern. Coba, dari segi ekonomi, silakan kalian teliti. Dari segi politik, silakan kalian teliti. Jangankan manusia, keadilan didirikan terhadap dia. Terhadap hewan saja aku dirikan keadilan, kata Nabi. Jangankan manusia. Kalau melanggar aturan kebenaran, aku hukum dia. Itu masyarakat madani. Dan itu didambakan oleh manusia hari ini. Jangankan sesuku dengan aku, kata Nabi. Anakku Fatimah mencuri, ku potong tangannya. Seorang perempuan curi suku Quraisy, potong tangannya, kata Nabi. Siapa yang menyakiti ahli zim, orang kafir, orang musyrik yang ada ikatan perjanjian dengan dia di Madinah ini, jangan kalian coba-coba menyakiti dia. Kalau kalian sakiti dia, sama menyakiti saya. Terlindungi. Itu masyarakat madani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi mari. Jadi kalau begitu hari ini bagaimana? Oh, hari ini sudah bergeser. Apa kata Nabi? Nanti ada saatnya. Seolah-olah Nabi akan bilang, kalian tidak lagi khairul ummah di hari itu. Kalian tidak hebat di hari itu. Kenapa? Karena ada saatnya kalian nanti akan mengikut tradisi, sunnah, budaya yang lain dari Islam. Caranya gimana? Pertama dulu sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta,
Sampai kalian dibawa oleh mereka ke lubang biawak, kalian pun ikut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Apa Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan itu, kata Nabi. Jadi kalian nanti ada masanya umat Islam ini akan mengikut tradisi orang Yahudi dan Majusi, Nasrani, sedikit demi sedikit. Kapan itu terjadi? Ketika kalian sudah mempercampurkan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Kata Allah, jangan kalian campurkan antara yang hak dengan yang batil. Sistem Islami jangan campur dengan sistem Syaitani. Kalau sudah itu terjadi, hati-hati, kalian akan digiring pelan-pelan. Mari kita lihat hari ini. Tadi sudah kita katakan, kita ini sudah tidak khairul ummah. Betul atau tidak? Mari tidak. Ada acara yang sangat sakral dalam Islam. Pernikahan. Itu sakral yang macam-macam. Maka dibaca Al-Quran dengan lenggok-lenggoknya, dibaca terjemah, dikasih nasihat, alhamdulillah, ijab kabul secara Islam, mantap. Tapi tengok peresmiannya, cara Yahudi enggak? Cara Nasrani enggak? Apanya? Tengok, disandingkan mempelai laki-laki dan perempuan di depan. Sejak kapan itu? Kapan Nabi melakukan itu? Kapan sahabat? Tunjukkan satu sunnah, satu asar dari sahabat melakukan itu. Dan itu kadang ulama yang melakukannya. Yang dipanggil ulama melakukan. Sudah dicampurnya antara hak dengan yang batil. Nikah, kawinnya ijab kabul secara Islam. Tapi peresmiannya Yahudi. Coba, berapa itu sewa kain perempuan itu? Yang menjulai-julai itu. Sudah itu disandingkan. Sudah disandingkan, jelas hadis mengatakan, apabila bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, lebih baik dituangkan ke neraka kepadanya daripada bersalam. Bukankah dalam bersalam itu banyak yang tidak mahramnya? Malah dengan orang kafir? Bukankah itu Yahudi? Bukankah itu Nasrani? Coba. Subhanallah. Dan telinga kita panas kalau ini dengar ini. Padahal Allah, jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Kalau sudah bercampur, sedikit-sedikit. Maka akhirnya nanti, kalau ini sudah terjadi, sampailah peristiwa Cianjur itu. Masuk Kristen lah ramai-ramai kita nanti. Anak cucu kita. Karena tradisinya sudah kita ikuti. Belum kita bicara pasar. Sudah ratusan tahun Islam di Indonesia, khususnya di Riau ini. Mana pasar syariah? Kita bicara riba Yahudi. Dari Madinah. Nabi ketika sampai di Madinah, Yahudi sudah menerapkan sistem ribawi. Makanya Nabi tidak mau bersatu pasar dengan Yahudi. Dia bikin pasar sendiri. Kenapa? Riba. Sekarang mana orang kaya Islam? Mana pasar syariah? Kenapa berat kali umat Islam hari ini orang kayanya bikin pasar syariah? Untuk berdakwah amar ma'ruf nahi. Karena hasilnya mungkin dari riba juga. Maka tidak bisa. Hati-hati. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Kami mubalik tidak kaya, tidak bisa mendirikan. Mari kita bersatu berjamaah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kaya, dirikan pasar syariah. Yang ustaz, suruh tegak di situ. Baru berubah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf, saya bukan kasar, tapi inilah realitas kita. Kita duduk-duduk, kenapa umat Islam begini? Kenapa umat Islam begini? Saya rasa ini. Jadi mari kita mulai, seluruh keluarga tekad harus pandai baca Quran. Seluruh keluarga kita, sampai mati nak, kau harus menuntut Al-Quran. Seluruh keluarga, mari bentuk generasi muda persatuan kalian. Dirikan pasar syariah. SDM kalian terus. Iman dan ilmu. Setelah mantap SDM kalian, kaya kalian, ambil 3 lembaga di Indonesia ini. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Harus kalian. Maka kita tunggu 20 tahun. Insya Allah. Kita akan menerima dari kubur nanti hasilnya yang tua-tua ini. Dan mereka akan diakui oleh bumi bahwa mereka adalah generasi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak, kita akan mempertanggungjawabkan besok. Generasi kita akan hancur besok. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.